Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Dan seperti biasa dalam video kali ini gue mau bahas Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Dan di video ini gue bakal ceritain tentang light novel Tensura untuk volume 21. Video ini adalah part 3-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satu lagi, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Dino saat ini sangat kesal karena dia harus mengikuti perintah dari Veldway. Dino gak bisa menolak perintah dari Veldway. Dino sekarang menjelajahi labirin Ramirez. Selain kesal karena perintah dari Veldway, Dino juga kesal karena dia tuh bersama dengan orang bodoh seperti Vega. Vega ini merepotkan. Oke, sekarang gue bakal sedikit flashback sebelum Dino dan yang lainnya memasuki labirin. Jadi Dino dan yang lainnya tuh pergi ke Tempest di teleport sama Mai Furuki. Nah sekarang Dino dan yang lainnya ada di depan labirin. Kelompok mereka dipimpin sama Vega. Ya, Veldway lah yang menyuruh Vega untuk memimpin kelompok Dino. Dino saat ini tuh nggak bisa membantah karena itu termasuk perintah. Vega ini bisa dibilang adalah orang bodoh yang hanya mengandalkan otot. Vega nggak membuat strategi apapun untuk masuk ke labirin. Dino tentunya udah ngasih peringatan kalau labirin bahaya, jadi harus ada strateginya. Dino udah tahu betapa susahnya menaklukkan labirin, jadi nggak bisa cuma dengan otot. Apalagi monster-monster kuat di labirin tuh nggak ada yang bisa mati. Ya, selama ada di dalam labirin, monster-monster di dalam labirin nggak bakal mati. Ya, walaupun udah dikasih peringatan sama Dino tentang betapa kuatnya labirin, Vega tuh ngerasa kalau itu semua bukanlah masalah di hadapan kekuatannya. Vega ngasih tahu kalau dia bakal memakan semua musuh dan dia tuh bakal mengambil kekuatan musuh. Dalam hatinya, Dino di sini tuh sangat kesal karena Vega terlalu menganggap remeh labirin. Dino saat ini nggak bisa berbuat apapun kecuali menuruti perintah Vega. Singkat cerita, kelompok Dino pun akhirnya memasuki labirin. Ketika mulai masuk, di sini Dino meminta Vega untuk segera menggunakan skill Evil Dragon Spawn untuk mensummon Evil Dragon supaya ikut membantu dalam menaklukkan labirin. Mendengar itu di sini Vega menyuruh Dino diam. Vega di sini ngasih tahu kalau dia tuh belum mendapatkan makanan untuk mensummon Evil Dragon. Jadi Vega di sini ngasih tahu kalau Evil Dragon bakal disummon kalau Vega tuh udah memakan beberapa monster di labirin. Jadi bisa dibilang Vega sekarang butuh kekuatan. Di sisi lain di ruang kontrol, Benimaru dan yang lainnya saat ini mengamati labirin. Saat ini Benimaru ngasih perintah untuk terus-terusan ngasih jebakan kepada kelompok Dino. Ya, Benimaru tahu kalau Vega bisa memakan monster. Makanya Benimaru memperbanyak jebakan dan dia tuh meminimalkan mengeluarkan monster supaya Vega gak bisa mendapatkan kekuatan. Sejauh ini semuanya tuh ternyata masih sesuai dengan rencana yang udah dibuat. Benimaru juga saat ini menikmati permainan yang udah dibuat. Dan Benimaru tuh menikmati musuh yang mengikuti alur yang telah dibuat.
Saat ini Suna langsung memukul kepala Benimaru menggunakan kipas karena Benimaru malah bermain-main. Suna di sini mau kalau Benimaru serius. Beretta juga di sini menegur Ramirez karena Ramirez juga ikut andil dalam mempermainkan musuh. Ya intinya Benimaru sama Ramirez saat ini tuh ditegur sama orang-orang karena terlalu bermain-main sama musuh. Benimaru di sini ngasih tahu kalau dia tuh mengerti bahwa saat ini harus serius. Benimaru di sini ngasih tahu alasan dia melakukan semua ini tuh supaya nggak terlalu tegang sama situasi. Ramirez juga di sini tuh setuju bahwa orang-orang tuh harus santai. Jadi jangan terlalu tegang karena situasi. Makanya harus dibuat permainan terlebih dahulu. Saat ini kelompok labirin berdiskusi serius. Mereka tuh diskusiin soal kemungkinan kekuatan yang dimiliki sama musuh. Nah, di sini diketahui kalau secara individu Mai Furuki memiliki EP sebesar 1,6 juta. Sedangkan senjata bow atau senjata busur panah yang dibawa sama Mai Furuki, senjata itu adalah senjata tingkat mitos dengan EP 1 juta. Itu artinya kekuatan Mai kalau di total mencapai 2,6 juta. Di sini juga ada diskusi kalau Mai itu harus segera dimusnahkan di awal. Ya, Mai ini punya kekuatan teleport, jadi sangat wajar kalau Mai harus dimusnahkan terlebih dahulu. Tujuannya supaya musuh nggak ada yang kabur. Nah, tapi masalahnya Benimaru tuh tahu kalau Mai itu berasal dari Jepang seperti Rimuru. Jadi membunuh Mai kemungkinan adalah sesuatu yang nggak disukai sama Rimuru. Karena hal itulah, jadi sebisa mungkin jangan sampai mereka tuh membunuh Mai kecuali memang gak punya pilihan yang lainnya. Jadi membunuh Mai adalah opsi terakhir. Selanjutnya orang-orang membahas tentang Pico. Di sini diketahui secara individu, Pico memiliki EP sebesar 1.890.000. Dan dia tuh memiliki senjata tombak Trisula tingkat mitos yang EP-nya mencapai 1 juta. Jadi total EP yang dimiliki sama Pico tuh adalah 2.890.000. Selanjutnya yang dibahas adalah Gracia. Secara individu, Gracia ini memiliki EP sebesar 2.440.000. Gracia memegang senjata tingkat mitos, yaitu pedang panjang dan perisai bundar yang memiliki EP 2 juta. Jadi EP total Gracia itu adalah 4.440.000. Selanjutnya yang dibahas adalah Dino. Dino di sini tuh terlihat gak semangat dan dia tuh terlihat seperti kehilangan motivasi untuk bertarung. Secara individu, Dino memiliki EP sebesar 2.260.000. Sedangkan pedang tingkat mitosnya tuh memiliki EP sebesar 2.200.000. Jadi total EP yang dimiliki sama Dino tuh adalah sekitar 4.460.000. Orang terakhir yang dibahas tuh adalah Vega yang merupakan pemimpin kelompok. Vega tuh memiliki EP total sebesar 17 juta. Ya, Vega ini termasuk monster karena memiliki EP yang sangat tinggi. Diablo di sini dengan santai ngasih tahu kalau dia tuh bisa mengurus Vega saat ini. Sayangnya tawaran tersebut langsung ditolak sama Benimaru. Benimaru ngasih tahu kalau Diablo tuh nggak perlu turun tangan hanya untuk melawan Vega. Ramirez juga di sini ngasih tahu Vega tuh dari awal udah memasang magical bakteria dan sekarang bakteri itu berusaha untuk menutupi tembok labirin. Jadi bisa dibilang Vega tuh sekarang menyebarkan bakteri di labirin. Tapi ya itu semua ternyata masih bukan masalah. Setelah diskusi soal kekuatan musuh, saat ini Benimaru dan yang lainnya diskusiin tentang langkah apa yang sebaiknya mereka lakuin. Di sisi lain saat ini kelompok Dino mulai menghabisi monster-monster golem yang ada di labirin di lantai 60. Ya walaupun saat ini monster-monster yang keluar bisa diatasi dengan mudah, tapi Dino tuh sekarang mulai ngerasa gelisah.
Dia tuh sangat tahu betapa bahayanya labirin, makanya Dino sampai sekarang masih belum tenang. Dino juga sekarang tuh mikirin betapa liciknya Ramirez. Dino tuh udah lama bekerja bersama Ramirez. Jadi walaupun terlihat lemah, Dino tuh ngerasa kalau Ramirez ini punya pikiran yang licik. Karena hal itulah labirin Ramirez tuh gak pernah bisa ditembus dengan mudah. Jadi bisa dibilang Dino tuh gak meremehkan Ramirez. Di saat Dino lagi khawatir mikirin rencana licik dari Ramirez, ternyata gak lama di labirin tuh terdengar suara Ramirez. Ya, Ramirez di sini ngasih pengumuman kalau kelompok Dino tuh harus bersiap menghadapi labirin. Kelompok Dino saat ini harus menghadapi banyak jebakan yang muncul. Jadi sekarang tuh banyak sinar laser berterbangan. Dan sekarang juga ada lava yang menyerang. Selain itu ada juga misil, hujan api, dan lain-lain. Yang jelas kelompok Dino ini digempur sama banyak jebakan yang ada. Dino sekarang frustasi. Dino tuh sangat yakin kalau Ramirez tuh pasti sekarang bersenang-senang melihat kelompoknya dipermainkan. Saat ini juga kelompok Dino tuh direpotkan dengan munculnya banyak golem. Nah, di sini semakin golemnya dihancurkan, ternyata golemnya tuh malah semakin banyak. Dino saat ini menyadari kalau kekuatan labirin tuh bisa dibilang gak masuk akal. Kelompok Dino saat ini bertarung menghadapi monster-monster golem yang abadi dan gak ada habisnya. Kelompok Dino udah menghadapi golem-golem itu selama 3 jam. Dan sekarang itu menguras energi mereka. Ya, setelah 3 jam barulah mereka tuh tahu cara mengatasi golem-golem tersebut. Dan akhirnya serangan golem pun berhenti. Oh ya, di sini Vega tuh nggak ikut bertarung. Dia tuh lagi fokus sama bakteri-bakteri yang udah disebar. Dan dia tuh sekarang mencoba untuk memperkuat dirinya sendiri. Makanya untuk urusan lain Vega menyuruh kelompok Dino. Ya, bisa dibilang Vega ini mencoba untuk memakan apapun yang ada di labirin. Tapi sejauh ini usahanya tuh masih belum berhasil. Vega tuh terus memperkuat dirinya tapi sekarang tuh masih belum berhasil. Dalam hatinya, Dino saat ini tuh sangat marah kepada Vega karena yang ada di pikiran Vega ternyata cuma memperkuat dirinya sendiri. Sedangkan yang lainnya tuh sekarang kesulitan menghadapi golem-golem yang muncul. Ya, walaupun Dino kesal dan marah, tapi di sini Dino tetap mengikuti apa yang udah dipikirkan sama Vega. Jadi Dino menyesuaikannya dengan rencana dari Vega. Singkat cerita, saat ini kelompok Dino udah sampai di lantai 71. Di sana terlihat ada banyak monster serangga. Melihat monster-monster serangga, Dino di sini ngerasa kalau sekarang pasti ada Zegion. Saat ini seperti biasa di setiap levelnya Vega selalu fokus menyebarkan bakteri-bakteri kepada dinding labirin. Ya, Vega ini bisa dibilang mau pakai organic domination untuk menaklukkan labirin. Ya, sebenarnya di dalam labirin apa yang dilakuin Vega tuh nggak ada gunanya. Bisa dibilang Vega ini masih belum ngerti tentang cara menggunakan skill ultimate-nya sendiri, yaitu Evil Dragon King Azidahaka. Ya, bisa dibilang dia tuh masih belum sadar sama kekuatannya sendiri. Makanya Vega tuh selalu melakukan hal yang sama di labirin. Dan dia tuh selalu mikir kalau rencananya berhasil. Bisa dibilang Vega tuh nggak nyerah dan dia tuh terus berusaha. Dan ternyata ketika mengikuti nalurinya sendiri, Vega ini bisa menyerap energi dari labirin. Ya, Vega menyerap energi yang ada di sekitar. Vega berpikiran kalau ini terus terjadi nantinya Vega tuh bisa mengambil hak labirin. Jadi labirin tuh bakal menjadi milik Vega. Dan bisa dibilang kekuatan pencipta labirin Ramirez tuh bakal pindah tangan ke Vega. Ya, Vega tuh saat ini sangat menikmati ketika dia tuh menyerap energi-energi yang ada di labirin. Vega tuh sekarang semakin percaya diri. Vega mau menguasai labirin dan dia tuh gak akan pernah membiarkan satu orang pun kabur dari labirin.
Saat ini sambil menyerap energi labirin, Vega tuh membayangkan kemenangan dan dia juga terlihat sangat senang. Di sisi lain saat ini, Dino sangat kesal karena Vega masih belum juga selesai dengan pekerjaannya. Dino tuh di sini nggak mau berlama-lama di labirin, apalagi kalau nanti misalkan muncul Zegion. Dino tuh nggak mau melawan Zegion. Saat ini, Dino mencoba membujuk Mai untuk membawa dia dan teman-temannya melarikan diri dari labirin. Dino ngasih tahu kalau labirin bahaya, jadi mereka tuh harus lari. Dino di sini juga ngerasa kalau Mai itu nggak punya kewajiban untuk mengikuti perintah dari Veldway. Gimana pun juga Mai nggak punya skill yang berhubungan dengan malaikat. Jadi harusnya Mai nggak perlu mengikuti perintah dari Veldway. Makanya Dino ngerasa kalau Mai itu sebaiknya mengabaikan perintah Veldway. Dan sebaiknya mereka semua sekarang pergi dari labirin. Dino mencoba membujuk Mai supaya Mai mau membawanya pergi dari labirin. Saat ini Mai bingung. Tapi pada akhirnya Mai ngasih tahu kalau melarikan diri saat ini mustahil. Dino saat ini masih terus membujuk Mai. Nah, di saat lagi membujuk Mai, tiba-tiba Dino mendengar suara Ramirez lagi. Ramirez di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal membuat Dino menyesal karena telah mengkhianatinya. Ramirez juga saat ini tertawa jahat. Gak lama setelah Ramirez ngomong, tiba-tiba di depan kelompok Dino tuh muncul Beretta, Zegion, Apito, Kumara, dan Rangga. Saat ini juga muncul hologram Ramirez. Ramirez ngasih tahu kalau Dino sekarang tuh bakal menghadapi Zegion dan Beretta. Mendengar itu, tentunya Dino sangat terkejut. Dino di sini mau protes. Dia tuh nggak mau menghadapi Zegion dan Beretta. Jadi dia tuh mau mengganti lawan. Sayangnya lawan-lawan yang ada tuh udah ditentukan Ramirez. Jadi Pico bakal melawan Kumara, Gracia bakal melawan Rangga, dan Mai bakal melawan Apito. Jadi itu artinya Dino tuh memang harus menghadapi Zegion dan Beretta. Dino saat ini mikirin tentang apa yang harus dia lakuin. Dino ngerasa mustahil menghadapi dua orang sekaligus secara bersamaan. Dino di sini ngerasa mungkin dia tuh bisa mengatasi Beretta, tapi untuk Zegion mustahil bagi Dino mengalahkannya. Dino saat ini menyarankan Ramirez untuk membuat game duel 1 lawan 1 dan yang menang dapat poin. Jadi bisa dibilang duelnya gantian dan yang menang tuh bakal mendapatkan 1 poin. Mendengar itu di sini Ramirez terlihat bersemangat. Dan Ramirez tuh menyetujui pertarungan 1 lawan 1 dan yang menang dapat poin. Duel babak pertama pun dimulai dari Pico melawan Kumara. Saat ini juga kelompok Dino tuh dikasih gelang kebangkitan. Di sini Dino senang karena akhirnya dikasih gelang kebangkitan. Itu artinya setelah mati dia tuh bisa dibangkitkan kembali dan dia bisa kabur. Di sini Ramirez ngingetin Dino kalau titik kebangkitan dari kematian menggunakan gelang kebangkitan, itu semua titik kebangkitannya tuh ditentuin sama Ramirez. Jadi Dino tuh gak bakal bisa kabur semudah itu kalau mati di labirin. Ramirez di sini bilang, karena Dino terlihat senang mendapatkan gelang kebangkitan, maka Ramirez tuh bakal ngasih 5 item gelang kebangkitan kepada Dino. Ramirez di sini ngomong gitu sambil tersenyum jahat. Dino di sini mengerti maksud jahat Ramirez. Jadi Ramirez tuh mau membunuh Dino sebanyak 5 kali. Makanya dikasih 5 gelang kebangkitan. Oh ya, gue ingetin lagi, sekarang Vega tuh lagi nggak bareng bersama kelompok Dino. Jadi Vega tuh lagi fokus sama rencananya. Nah, karena hal itulah saat ini tujuan Dino dan yang lainnya, mereka tuh berpikir untuk mengulur waktu. Jadi mereka tuh menunggu Vega selesai dengan rencananya. Kalau rencana Vega berhasil,
harusnya kemungkinan menang mereka jadi tinggi. Singkat cerita, saat ini pertarungan pertama antara Kumara melawan Pico pun dimulai. Pico di sini menggunakan tombak sedangkan Kumara hanya dengan tangan kosong. Saat ini salah satu ekor Kumara menyala dan ekor itu berubah menjadi monyet putih Byakuren. Monyet itu memegang tongkat di tangannya. Tongkat itu dikasih nama Shinkobo. Ya, tongkat itu ternyata dibuat sama Kurobe karena saran dari Rimuru yang terinspirasi dari Sun Wukong. Ya, karena terinspirasi dari Sun Wukong, tongkat itu tentunya bisa menyusut dan melebar sesuai dengan keinginan si penggunanya. Oh ya, Byakuren ini nggak bisa diremehkan karena nilai EP-nya tuh melebihi 1 juta. Saat ini pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Pico di sini tentunya protes karena duel 1 lawan 1 tiba-tiba berubah menjadi 2 lawan 1. Walaupun gitu, Pico saat ini langsung ngeluarin serangan petir hitam kepada Kumara. Kumara di sini nggak gerak dan dia tuh hanya menggerakkan ekornya. Ekor Kumara ini seperti penangkal petir yang melindungi Kumara. Pico di sini terkejut karena serangannya tuh nggak berarti di hadapan Kumara. Ya, Pico ini sebelumnya pernah bertarung melawan Kumara. Makanya Pico tuh sangat terkejut karena ternyata kekuatan Kumara meningkat drastis, gak masuk akal. Pico saat ini berpikir, ya jadi walaupun Pico ini terkejut dengan peningkatan kekuatan Kumara, walaupun gitu bagi Pico tuh ngerasa kalau dia serius maka dia tuh bisa mengatasi Kumara dengan mudah. Pico saat ini berpikir, dia tuh mikir kalau sekarang tugas dia tuh harusnya cuma untuk ngulur waktu, jadi nggak ada gunanya bertarung serius. Setelah dipikirkan, Pico pun akhirnya memutuskan sesuatu. Pico saat ini langsung menggunakan tombaknya untuk menghancurkan monyet Byakuren. Kumara di sini balas menyerang dengan menggunakan ekor-ekor miliknya. Dan saat ini Pico berubah menjadi partikel cahaya. Ya, Pico udah mati, tapi dia tuh dibangkitin lagi karena efek gelang kebangkitan. Dino saat ini kecewa karena Pico gak serius. Padahal kalau Pico serius, harusnya Pico tuh bisa mengalahkan Kumara. Di sini diketahui ternyata Pico emang sengaja kalah karena dia tuh mau mengetes tentang keaslian dari gelang kebangkitan. Dan ternyata gelang kebangkitan yang dikasih Ramirez memang asli. Saat ini kelompok Dino diskusi. Dan singkat cerita selanjutnya ada pertarungan antara Apito melawan Mai. Saat ini Apito bergerak dengan kecepatan yang tinggi, tapi gerakan cepat itu masih bisa dilihat sama Mai. Ya, Mai juga punya kecepatan yang tinggi dan bisa dibilang kecepatannya tuh ada di atas Apito. Di sini walaupun gitu Apito terlihat sangat santai dalam pertarungan. Ya, orang-orang di sini tuh nggak tahu kalau Apito bisa berkembang ketika pertarungan. Makanya sekarang Apito terlihat santai dan dia tuh terus mempelajari musuhnya. Saat ini Mai menyadari kalau hawa keberadaan Apito semakin kuat. Mai di sini terkejut karena ternyata Apito bisa menjadi lebih kuat di tengah pertarungan. Mai saat ini nembakin anak panah dari busurnya. Anak panah yang ditembakin sama Mai saat ini terus mengejar Apito. Di sisi lain, Apito ternyata akhirnya selesai melakukan evolusinya di tengah pertarungan. Sekarang Apito tuh terlihat mirip-mirip seperti Ratu Serangga Peliot. Saat ini selaput tipis pelangi menyelimuti tubuh Apito. Dan itu menyebabkan distorsi yang menghalau semua serangan Mai yang mengarah kepada Apito. Saat ini ketika melihat Apito yang berevolusi di tengah pertarungan, Mai itu refleks tanpa sadar dia mundur karena dia ketakutan. Saat ini terlihat tangan Apito bercahaya. Dari sana terlihat ada kelap-kelip bintang. Dan saat ini cahaya itu berbentuk seperti jarum dan itu langsung menusuk hati Mai.
Ya, kelompok Dino sangat terkejut karena tiba-tiba Apito menjadi sangat kuat dalam sekejap. Oh ya, jadi alasan Apito bisa berevolusi di tengah pertarungan, ternyata itu semua karena Ratu Serangga sebelumnya yaitu Peliot udah mati. Nah, karena Peliot udah mati, ternyata kepemimpinan itu diwariskan kepada Apito. Alasannya karena Apito adalah satu-satunya perempuan yang ada. Itu artinya sekarang Apito udah dipilih menjadi Ratu Serangga. Makanya Apito berevolusi menjadi Ratu Serangga seperti Peliot. Ya, karena evolusi yang tepat waktu, Apito berhasil mengalahkan Mai. Tentunya Mai dihidupkan kembali karena gelang kebangkitan. Ramirez saat ini terlihat sangat senang karena dia tuh udah mendapatkan 2 poin dari game pertarungan. Selanjutnya sebenarnya adalah pertarungan antara Rangga melawan Gracia. Cuma saat ini tiba-tiba datanglah Gerudo. Gerudo di sini minta sebaiknya dia aja yang melawan Gracia. Saat ini ketika Ramirez melihat tekad dari Gerudo, Ramirez pun akhirnya mengganti Rangga dengan Gerudo. Itu artinya pertarungan bakal menjadi Gracia melawan Gerudo. Oh ya, jadi alasan terjadi pertarungan antara kelompok Dino melawan Ramirez, ternyata itu semua memanglah bagian rencana dari kelompok Ramirez. Jadi ya, tujuan mereka sebenarnya adalah memisahkan Vega dan Mai. Mai ini bisa melakukan teleport, makanya dia harus dipisahkan dengan Vega. Jadi ya, selama ini yang terjadi di labirin itu emang udah sesuai rencana dari kelompok labirin. Saat ini rencana selanjutnya dari kelompok labirin adalah mencari tahu bagaimana Dino dan yang lainnya tuh bisa dikendalikan sama Veldway. Jadi kelompok labirin tuh mau mencari tahu tentang cara untuk memutuskan kendali Veldway terhadap kelompok Dino. Ya, selain mikirin cara untuk melepaskan kendali Veldway terhadap kelompok Dino, kelompok labirin juga punya rencana untuk membunuh Vega. Di sisi lain saat ini, Rangga ngasih tahu kalau dia tuh sekarang bakal membantu Gerudo sebelum bertarung melawan Gracia. Oh ya, jadi Gerudo ini masih belum 100% sembuh dari pertarungan-pertarungan sebelumnya. Jadi Gerudo tuh di sini masih dipenuhi sama luka. Makanya Rangga tuh di sini mau membantu Gerudo dengan cara memindahkan semua luka Gerudo kepada Rangga. Gerudo di sini tentunya menolak karena takutnya luka dari Gerudo tuh terlalu besar untuk dipanggul sama Rangga. Makanya Gerudo tuh di sini menolaknya. Tapi di sini Rangga ngasih tahu kalau itu semua nggak masalah dan dia tuh bakal menerima semua luka yang dialami sama Gerudo. Setelah dipikirkan, Gerudo pun akhirnya menerima tawaran dari Rangga. Dan dia tuh memindahkan semua luka yang dia miliki kepada Rangga. Ketika dipisahkan, Rangga tuh ngerasain kesakitan yang hebat. Di sisi lain saat ini Gerudo udah sembuh total. Gerudo di sini minta maaf kepada Rangga karena gimana pun juga Rangga udah mau menerima luka Gerudo. Gerudo pun saat ini ada di depan Gracia. Pertarungan antara Gerudo melawan Gracia pun akhirnya dimulai. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Syahrin Senju, Mio-chan, Haruka, Mastermind X, Halvin, Sasuga Kuwasama, Rev, Nopal, Julie, Ragel Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, dan Fenster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.